Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Lebak Senin tanggal 9 Oktober tahun 2024. Berdasarkan amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2024 kepada DPRD, RKPD, Kebijakan Umum APBD, PPAS. Tahun 2024, pemantapan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju kemandirian ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas. Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Pendapatan daerah direncanakan sebesar 2,107 triliun rupiah lebih. Belanja daerah direncanakan sebesar 2,239 triliun rupiah lebih. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 136,25 miliar rupiah lebih. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 3,79 miliar rupiah. Dengan demikian rancangan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan berimbang sebesar 2,243 triliun rupiah lebih. Pendapatan daerah pada rancangan APBD 2024 tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar 2,107 triliun lebih. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 465,08 miliar rupiah lebih yang bersumber dari pajak daerah sebesar 195,10 miliar rupiah. Retribusi daerah sebesar 19,27 miliar rupiah lebih. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 6,63 miliar rupiah lebih. PAD yang sah direncanakan sebesar 244,06 miliar rupiah lebih. Pendapatan transfer sebesar 1,632 triliun rupiah lebih, yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1,461 triliun lebih yang terdiri dari dana bagi hasil pajak bukan pajak direncanakan sebesar 63,94 miliar rupiah lebih. Dana alokasi umum direncanakan sebesar 1,052 triliun rupiah lebih yang terdiri dari DAU Blok Grant sebesar 612,87 miliar rupiah lebih. Dan DAU Spesifik Grant sebesar 439,47 miliar rupiah lebih. Insentif fiskal daerah tidak dianggarkan dikarenakan adanya perubahan indikator penilaian. Dana desa direncanakan sebesar 345,52 miliar rupiah lebih. Dana alokasi khusus belum dianggarkan. Pendapatan transfer daerah sebesar 170,23 miliar rupiah lebih yang terdiri dari dana bagi hasil pajak provinsi direncanakan sebesar 170,23 miliar rupiah lebih. Bantuan keuangan dari Provinsi Banten belum dianggarkan, menunggu Perda APBD Provinsi Banten tahun 2024 ditetapkan. Pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 9,86 miliar rupiah lebih yang bersumber dari pendapatan hibah direncanakan sebesar 9,86 miliar rupiah lebih. Agil mengatakan, secara prosedur usulan, ketiga calon bupati yang diusulkan itu yakni Yedi Rahmat, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kemendagri, Dersepto Karnadi, Kepala Disnaker Trans Provinsi Banten, dan Gunawan Rusminto, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Tiga nama yang kami usulkan tersebut, semuanya ada irisan dengan Lebak dan sudah tahu kondisi dan karakteristik Lebak dan mempunyai jejak rekam kerja yang baik. Atas nama Yedi Rahmat SE, beliau Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi di Kemendagri.
Yedi Rahmat ini, Pak Yedi ini, beliau memiliki irisan Lebak, lahir Lebak, asli dari Kabupaten Lebak, dan insya Allah memahami konteks sosial politik dan ekonomi di Kabupaten Lebak. Yang kedua, atas nama Dr. Andes Septok Alnadi, MM. Beliau hari ini menjabat sebagai Kadisnaker Provinsi Banten. Beliau nenek moyangnya asli dari Kabupaten Lebak dan memiliki pengetahuan ketika interaksi dengan kita soal kondisi sosial, politik, dan ekonomi Kabupaten Lebak. Yang ketiga yaitu Bapak Gunawan Rusminto, APMSI. Hari ini menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Banten. Beliau ini juga meskipun tidak lahir di Lebak, meskipun tidak memiliki nenek moyang di Lebak, tetapi istrinya asli orang Lebak, asli dari Lebak Selatan, dan sering sekali hilir mudik ke Kabupaten Lebak karena beliau kebetulan juga sebagai Ketua Unit Pengumpulan Zakat Pegawai Provinsi Banten.